Ayah, ibu. 8 tahun sudah berlalu. Aku akhirnya berhasil menguasai jurus Wuji. Aku bisa membalaskan dendam kalian sekarang. Xiao Chuan. Ada apa, Kek? Berlatih lagi? Kakek tahu kau ingin membalas dendam untuk ayah dan ibumu, tapi kau masih kecil. Jurus Wuji tidak bisa dikuasai dalam beberapa tahun. Masih banyak waktu. Jangan terlalu memaksakan diri. Kakek hanya punya kau. Pak Tua? Makan! Apa maksud kalian? Ini makanan manusia? Bocah, sudah bagus ada makanan. Kau masih pilih-pilih. Betul. Lihatlah sup ini. Ada sayur dan dagingnya. Sangat bergizi kan? Kalau begitu, kalian makanlah di depanku. Bocah, mencari masalah, ya? Kalian yang mencari masalah. Jangan marah. Xiao Chuan, ini tidak busuk, bisa dimakan. Pak Tua, menyingkirlah. Apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Dulu, bibi guruku dari keluarga Shen. Menikah dengan keluarga Chu, kalian belum genap 2 tahun. Sudah mengalami pembantaian. Tapi pada akhirnya, hanya kalian berdua yang berhasil lolos. Si tua dan si bocah sampah. Aku tidak membunuh kalian. Untuk membalaskan dendam bibi guruku, itu sudah cukup baik hati. Kecin, keluarga Chu kami yang bersalah pada Shen Qingzheng. Kalau begitu, makanlah. Au! Bocah, masih berani pilih-pilih makanan? Makan! Kecin, aku tahu aku bersalah pada Shen Qingzheng. Kau bisa menargetkan aku saja. Jangan mempersulit Xiao Chuan. Dia masih harus berlatih jurus Wuji untuk membalaskan dendam orang tuanya. Jurus Wuji? Siapa di dunia ini yang tidak tahu? Jurus Wuji sangat sulit dikuasai. Dulu, bibi guruku adalah jenius bela diri, tapi hanya menguasai 50%. Kau, orang tua ini, berlatih seumur hidup, tapi hanya menguasai 20%. Dia, seorang bocah yang kabur menyelamatkan diri, bahkan jika diberi 10, 20 tahun, 100 tahun. Apa bedanya? Kenapa? Bocah kecil, kau ingin memukulku, ya? Baiklah, aku akan memberimu 3 serangan duluan. Ini yang kau katakan. Hei. Hah? Hei. Hah? Latihan hari ini sangat bagus. Istirahatlah. Semuanya istirahat. Xiao San. Ya. Guru, Sekarang di Yunzhou, keluarga Wang berkembang pesat. Kalian harus berlatih dengan baik. Di mana kakak senior? guru. Kakak senior bilang dia pergi ke halaman belakang untuk mengantar makanan ke Xiao Chuan. Mengantar makanan? Apa dia bisa sebaik itu? Dia yang paling sering menindas Xiao Chuan. Katakan, kemana dia pergi? Bibi Junior, kakak senior, dia mencampur sisa makanan kami, lalu mengantarkannya. Apa katamu? Kenapa kalian tidak menghentikannya? Nanti aku akan menghukum kalian. Guru, kakak senior bilang keluarga Chu yang menyebabkan kematian bibi senior. Mereka makan dan minum gratis di keluarga Shen. Kami tidak tahan melihatnya. Makanya jadi begini. Omong kosong. Xiao Chuan adalah putra dari bibi tertua kalian. Kalian juga melihatnya tubuh besar. Ini adalah rumahnya. Mfa. Wang Qiang, apa maksudmu? Apa maksudku? Menantang perguruan. Kakak senior! Gawat! Wang Qiang datang untuk menantang perguruan! Apa? Mencari mati? Kepala keluarga Shen. Aku kira untuk membereskan keluarga Shen kalian, aku butuh sedikit usaha. Ternyata biasa-biasa saja, ya? Tuan Muda Wang. Keluarga Shen dan keluarga Wang tidak pernah ada masalah uang. Ada apa ini hari ini? Sederhana saja. Perguruan Shen kalian itu sangat dibutuhkan oleh keluarga Wang kami. Jadi, mohon kepala keluarga Shen, serahkan perguruan Shen kepada kami. Tuan Muda Wang, keluarga Wang kalian terlalu sombong, bukan?
Orang ini memiliki ilmu bela diri yang hebat. Guru! Pelan-pelan. Guru! Menantang perguruan. Keluarga Wang kalian itu siapa? Berani-beraninya menantang perguruan keluarga Shen kami. Anjing mana yang menggonggong? Kau bilang apa tadi? Tuan Muda Wang, kalian sudah mengambil alih banyak perguruan. Karena kalian sudah datang, bagaimana kalau kita bertanding saja? Baik. Bagus. 1 lawan 1. Sampai tidak ada yang tersisa. Jika kalian menang, keluarga Wang tidak akan mengganggu lagi. Tapi jika kalian kalah, perguruan Shen ini akan menjadi milik keluarga Wang. Tanda tangani pemimpin keluarga Shen. Jangan, Xiao Chuan. Tidak, Paman. Jika kita kalah, kita kehilangan perguruan. Kenapa mereka tidak rugi apa-apa jika kalah? Oh, anak kecil. Kau cukup pintar ya, tapi tidak ada pilihan. Pamanmu harus menandatanganinya, mau tidak mau. Tenang saja, Xiao Chuan. Paman tidak akan kalah. Baik. Pemimpin keluarga Shen. Siapa yang akan mati duluan? Hah? Menyerah sekarang, kau takkan dipukuli. Menyerah? Itu urusan keluarga Wang kalian. Bagus! 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 Jurus Baguazhang memang penuh variasi. Tapi fondasimu tidak stabil. Jurus harimau dan bangau. Kecin, hati-hati. Jurus harimau dan bangau? Menurutku itu hanya serangan acak ke depan. Kakak senior. Hanya kau sampah. Kau bilang siapa sampah? Kalau keluarga Shen kalian semuanya sampah seperti ini, kurasa tidak perlu dilanjutkan lagi. Bagaimana menurutmu, ketua keluarga Shen? Guru, aku. Siapa selanjutnya? Aku buru-buru. Lagi pula, masih banyak perguruan lain yang menungguku untuk menantang mereka. Kalian semua lihat kan? Ini akibatnya kalau tidak berlatih dengan baik. Memang pantas. Biar aku saja. Baby, kau tidak akan bisa mengalahkannya. Chu Xiaochuan, apa maksudmu? Keluarga Chu, kalian memang sampah. Tapi itu tidak berarti keluarga Shen juga. Diam! Tenang saja. Bibi tahu apa yang harus dilakukan. Shen Ruoxu dari keluarga Shen. Mohon petunjuk. Aku sudah lama dengar, keluarga Shen punya 2 wanita cantik. Yang satu sudah meninggal, yang satu lagi belum menikah. Bagaimana kalau kau menikah denganku saja? Lagi pula, keluarga Wang kami tidak selemah keluarga Chu. Hanya kau? Tidak pantas. Bagus! Bagus! Bibi kecil hebat! Nona Ruoxue cantik, keahlian bela dirimu juga lumayan. Tidak mau mempertimbangkannya? Jika kau menikah denganku, mungkin aku akan melepaskan keluarga Shen kalian. Dasar kodok ingin makan daging angsa! Bibi, hajar dia! Dasar bocah, ayahmu yang sampah itu bisa menikahi Shen King Cheng. Aku jauh lebih hebat dari ayahmu. Bagaimana kalau kau menganggapku ayahmu saja? Bantu aku membujuk bibimu. Kau! Ah! Meskipun kakak iparku sudah meninggal, dia 1000 kali lebih baik darimu. Tadi, aku hanya berbaik hati pada wanita cantik. Kau benar-benar mengira dirimu punya kemampuan. Bibi tidak apa-apa. Ayo lagi. Ruoxue, hati-hati! Nona Ruoxue harum sekali ya. Lepaskan aku. Melepaskanmu? Baiklah. Kau setuju menyerahkan keluarga Shen padaku? Atau Ini keterlaluan. kau menikah denganku? Jangan harap.
Jangan paksa aku untuk bersikap kasar. Wang Qiang, lepaskan bibiku! Bocah kecil, kau juga mau maju? Maju saja! Cukup! Ini harus berakhir! Bagus! Pukulan yang bagus! Bagus! Guru memukul dengan baik. Kakek, lihat! Bagus, pukulan yang bagus. Hanya dengan kemampuan ini berani menantang perguruan. Cepat pergi sana. Roxu, kau sudah banyak menderita. Guru kami tidak seperti sampah keluarga Chu. Berani menantang perguruan Shen kami, itu sama saja mencari mati. Shen Yishan, aku akui kau punya sedikit kemampuan. Tapi hari ini, perguruan Shen pasti akan jadi milikku. Tuan Honda, bunuh dia! Paman! Kakak, Gerakan ini tidak seperti seni bela diri. Kakek! Siapa dia? Dia bahkan bisa mengalahkan paman. Anjing negeri seberang. orang negeri seberang? Senior Chu, Anda tidak salah lihat kan? Bekerja sama dengan orang negeri seberang, itu adalah kejahatan besar di dunia persilatan. Aku tidak akan pernah lupa seumur hidupku gaya bertarung seperti ini. Dulu, di antara kelompok orang misterius itu, ada yang menggunakan gaya bertarung seperti ini. Disebut karate. Oh, kakek. Tidak kusangka kau cukup berpengetahuan. Kalau begitu, Tuan Honda, selesaikan dengan cepat. Wang Qiang, bekerja sama dengan orang negeri seberang. Keluarga Wang kalian sudah mencari mati. Mencari mati? Shen Yishan, kau lebih baik memikirkan baik-baik bagaimana cara bertahan hidup di tangan Tuan Honda. Lupa memberitahumu, 2 tahun ini, keluarga Wangku telah menghancurkan 13 perguruan di 2 provinsi. Semua itu berkat Tuan Honda. Hari ini, aku akan membalaskan dendam 13 perguruan di 2 provinsi itu. Membalaskan dendam. Guru! 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 Shen Yishan, kukira kau punya sedikit kemampuan. Tidak kusangka hanya segini saja. Tidak mungkin. Jurus Baguazhang Guru sudah sempurna. Bagaimana bisa dia kalah dari iblis negeri seberang ini? Seni bela diri negeri Xia kalian. Selain jurus uji yang bisa melawanku, yang lainnya hanyalah sampah. Sama seperti keluarga Shen kalian. Sampah. Cari mati. Aduh, Xiao Chuan. Paman! Aku bisa jurus uji! Aku bisa maju. Bocah, kau bisa jurus uji? Ayahmu sebelum meninggal hanya menguasai 30%. Kau sudah menguasai dasarnya? Xiao Chuan, paman tahu kau berniat baik. Tapi jurus ujimu belum menguasai dasar. Kau tidak akan bisa mengalahkannya. Tidak, Guru. Bocah ini tidak bisa jurus uji. Tapi kakek tua itu bisa. Suruh dia. Itu paman gurumu, bukan kakek tua. Dia adik seperguruanmu, bukan bocah. Bicaralah yang sopan. Baik. Paman Guru. Adik seperguruan. Tapi mereka berdua di keluarga Shen kita. Setelah numpang makan dan minum bertahun-tahun, sekarang keluarga Shen kita dalam masalah. Mereka seharusnya membantu. Kecin, apa yang ingin kau lakukan? Paman guru sudah berusia lebih dari 70 tahun. Kau menyuruh mereka berdua naik ke panggung. Kau ingin mereka mati? Guru! Sekarang hanya dia yang menguasai jurus uji. Jika dia tidak naik, itu berarti akhir bagi perguruan Shen kita. Guru! Aku melakukan ini demi perguruan, Guru. Murid durhaka! Bagaimana aku bisa memiliki murid durhaka sepertimu? Paman, aku bisa naik. Chu Xiao Chuan, jangan berpura-pura. Jika kau benar-benar peduli pada keluarga Shen, suruh kakekmu segera naik ke panggung. Chen Kecin, aku beritahu kau. Bahkan jika perguruan Shen hancur hari ini, kita tidak akan membiarkan senior Chu mati. Sudahlah, Orang tua, jangan pura-pura tidak dengar. Kau ingin memberontak? Yishan, jangan marah. Senior Chu? Mana bisa? Sudah waktunya aku naik. Senior Chu, Sekarang tidak ada orang lagi di keluarga Shen. Sudah saatnya saya, orang tua ini, yang maju. Sesepuh Chu. Anda sudah punya luka dalam. Jika Anda maju dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, bagaimana dengan Xiao Chuan? Dia masih harus membalaskan dendam King Cheng. Balas dendam?
Sekarang bahkan perguruan tidak bisa diselamatkan. Balas dendam apa lagi? Diam! Yishan, kecil benar. Dulu, saya tidak bisa melindungi keluarga Shen, apalagi King Cheng. Itu salah saya. Sekarang, saya tidak bisa lagi melihat keluarga Shen hancur. Sesepuh Chu! Xiao Chuan, ini adalah rumah keduamu. Sesepuh Chu! Kakek! Anak baik. Shen Yisha. Sepertinya keluarga Shen benar-benar sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Membiarkan orang tua sakit ini maju. Apa tidak takut dipukul mati oleh Tuan Honda? Kata orang, tinju takut pada yang muda. Hari ini, saya akan mencoba kemampuan orang negeri seberang ini. Aku akan membuat kematianmu tidak terlalu buruk. Xiao Chuan, perhatikan baik-baik. Ini adalah jurus terakhir yang kakek ajarkan padamu. Jurus Xuan Bu. Ternyata jurus Xuan Bu. Menarik juga. Tangan penjelajah langit. Bagus! Indah sekali! Mungkinkah Tetua Chu benar-benar bisa menang? Lelaki tua ini masih belum pulih dari luka parahnya. Jurus ujinya hanya niat, tapi tak bertenaga. Kakek, hati-hati! Kakek! Tetua Chu, Aku baik-baik saja. Ini hanya luka lama yang kambuh. Meskipun tidak sekuat dulu, untuk mengalahkan anjing negeri seberang ini, masih lebih dari cukup. Orang tua, tak kusangka kau sudah tua. Tapi mulutmu masih keras. Tuan tua, pertarungan di negeri Xia menjunjung tinggi batas. Jika engkau tidak turun, tinju dan kakiku tidak punya mata. Tetua Chu, turunlah. Ini urusan keluarga Shen sendiri. benar Xiao Chuan. Cepat bujuk Tetua Chu. Ruoxue. Tidak. Dulu aku membujuk King Cheng untuk pergi bersama Xiao Chuan. Tapi dia tidak mau. Sekarang, jangan harap bisa menyuruh orang tua ini mundur. Kecuali aku mati. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menghancurkan keluarga Shen. Menolak kebaikan. Mencari masalah sendiri. Honda, bunuh dia. Kalau begitu, akan kupenuhi keinginanmu. Bagus. Jurus suci benar-benar hebat. Xiao Chuan, kau mengerti. Kakek! Kakek! Xiao Chuan! Anjing negeri seberang kau menyerang secara diam-diam. Xiao Chuan, Sudah menandatangani surat perjanjian hidup dan mati, berarti tanggung sendiri risikonya. Tidak ada yang bilang tidak boleh menyerang diam-diam. Salahkan saja orang tua ini. Dia sendiri yang tidak waspada. Wang Qiang, kau bersekongkol dengan anjing negeri seberang itu. Aku beritahu kau, cepat atau lambat kau akan ketahuan oleh dunia persilatan negeri Xia. 13 keluarga dari 2 wilayah, semua mengatakan hal yang sama sebelum mati. Hasilnya, bukankah semuanya ditelan oleh keluarga Wangku? Ngomong-ngomong, Nona Ruoxu, apa kau tidak mempertimbangkan untuk menikah denganku? Orang tua ini sebentar lagi akan mati dipukuli. Xiao Chuan! Aku belum mati. Orang tua, kau cukup tangguh juga ya? Kalau begitu, Kakek! Jangan berkelahi lagi! Kakek! Jangan berkelahi lagi! baiklah. Kalau begitu, kalian menyerah saja. Serahkan perguruan Shen, maka orang tua ini tidak perlu dipukuli lagi. Bagaimana menurutmu, pemimpin Shen? Anjing negeri seberang, aku akan membunuhmu! Xiao Chuan, aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Kau tidak boleh kenapa-kenapa. Kakak dan keluarga Chu hanya punya kau. Aku tidak bisa melihat kakek mati di tangan mereka. Aku juga tidak bisa melihat perguruan ini dirampas oleh mereka. Karena perguruan Shen kalian tidak punya siapa-siapa lagi. Perguruan Shen ini jadi milikku. Masih ada aku! Masih ada aku!
Kenapa? Keluarga Shen yang begitu besar ini sekarang harus jatuh. Sampai harus membiarkan bocah kecil naik ke panggung? Kalian orang negeri Xia memang sampah semua. Berani-beraninya menyuruh anak kecil maju. Xiao Chuan, jangan kemari. Kakek, kau harus hidup dengan baik. Hidup, pelajari jurus Wuji dengan baik. Balaskan dendam ayah dan ibumu. Untuk kakek, untuk keluarga Shen, balas dendam. Anjing negeri seberang. Orang tua ini belum mati. Sampah negeri Xia. Sampah. Kakek! Xiao Chuan! Kakek! Xiao Chuan! Kakek, jangan ke sana! Xiao Chuan! Kakek, maafkan kakek. Nak, Orang tua, tenang saja. Aku akan segera mengirim cucumu. Menyusulmu. Bunuh saja dia. kakek! Jangan! Kah, cepat menyerah. Kalau tidak, Senior Chu benar-benar akan mati. Tidak bisa menyerah. Jika menyerah, keluarga Shen akan hancur. Aku menyerah. Menyerah sekarang sudah terlambat. Bunuh dia. Jangan, Ibu. Cepat pergi. Tidak! Ku bilang hentikan! Bagus! Xiao Chuan dia. Honda, ada apa ini? Ini tidak mungkin. Bagaimana aku bisa dikalahkan oleh bocah ingusan? Aku adalah samurai terkuat dari negeri seberang. Kak, Xiao Chuan telah menguasai jurus Wuji. Tidak mungkin. Orang tua itu berlatih seumur hidup, tapi tidak pernah menguasainya. Dia bahkan mati hanya dengan satu pukulan dari Honda. Bagaimana mungkin bocah ingusan ini bisa? Kakek! Xiao Chuan. Xiao Chuan, jangan menangis. Xiao Chuan, kau sudah dewasa. Kakek! Cepat, selamatkan Tetua Chu! Baik. Tetua Chu. Xiao Chuan, sebelumnya kami telah berbuat salah padamu. Sekarang, perguruan Shen kuserahkan padamu. Tapi jangan khawatir, kami pasti akan menyembuhkan Tetua Chu. Ayo. Ayo, hati-hati. Sialan, hanya makhluk rendahan dari negeri Xia. Bagaimana mungkin aku kalah? Xiao Chuan, hati-hati. Tidak mungkin. Kau bocah kecil. Bagaimana mungkin kau bisa menghindari seranganku? Tidak mungkin. Kau melukai kakek. Aku akan membunuhmu. Honda, jika kau bahkan tidak bisa mengalahkan bocah kecil ini, lebih baik kau melakukan harakiri sekarang juga. Tidak mungkin. Prajurit negeri, seberang sepertiku, tidak mungkin kalah darinya. Jurus Yuan Bu. Ini tidak mungkin. Bagus sekali. Bagaimana mungkin Honda kalah? Sampah. Bangunlah, sampah. Yo, Tuan Muda Wang, apa yang kau katakan tadi? Menantang perguruan? Lanjutkan dong. Kenapa kau menyala? Kau, Tuan Muda, bagaimana ini? Bahkan Honda pun kalah. Bagaimana kalau kita pergi saja? Pergi? Pergi sekarang? Kau ingin keluarga Wang kita di Yunzu diperlakukan seperti apa? Maaf, Tuan Muda. Kenapa kalian bengong?
Cepat kembali dan beritahu ayahku. Jurus Wuji keluarga Chu telah muncul. Cepat pergi. Baik, Tuan Muda. Bagaimana? Apa kau terluka? Tidak. Aku hanya merasa aku bisa membalaskan dendam orang tuaku sekarang. Bibi tahu. Setelah kakek Chu sembuh, Bibi akan menemanimu membalas dendam. Tapi sekarang, kita harus menyelesaikan masalah di depan mata. Tuan Muda Wang, anjing negeri seberang yang kau undang tidak lebih dari ini. Aku menang. Apa katamu? Kau benar-benar berpikir aku kalah? Menurutmu, masih ada yang bisa mengalahkan Xiao Chuan? Hanya bocah kecil. Setelah berlatih tinju beberapa tahun, dia benar-benar berpikir punya kemampuan. Serang dia semua. Baik. Serang. Kalian semua kenapa? Kalian takut sama bocah ingusan begitu? Tuan Muda, itu jurus uji. Bagaimana kalau kita mundur saja? Mundur? Mundur? Aku beritahu kalian. Hari ini, kita harus bertahan mati-matian. Bertahan sampai ayahku datang. Kalau tidak, bagaimana keluarga Wang bisa menjaga martabat? Bahkan keluarga Shen saja tidak bisa kita kalahkan. Bibi, aku pergi. Pergilah. Cukup pingsankan saja. Jangan mendekat. Sampah. Tuan Muda Wang, sepertinya keluarga Wang memang tidak punya kemampuan apa-apa. Sampai harus mencari anjing-anjing negeri seberang itu. Tidak disangka? Mereka pingsan hanya karena satu pukulan dari keponakanku. Shen Yishan, nanti kalau ayahku sudah tiba, kau sebaiknya tetap sombong seperti ini. Kak, keluarga Wang itu kuat. Terlalu memalukan. Keluarga Shen juga akan sulit keluar dari masalah ini. Bagaimana kalau kita sudahi saja? Sekarang baru takut? Sudah terlambat. Aku beritahu kalian. Hari ini, keluarga Shen pasti akan kuhancurkan. Tenang saja, Bibi. Ada aku di sini. Tidak ada yang boleh menyentuh perguruan Shen. Dasar bocah ingusan. Kau pikir, kau baru berlatih jurus Wuji beberapa hari. Sudah tak terkalahkan di dunia? Akan kuberitahu kau, ayahku, Wang Fenglei, ada di peringkat ke-7 peringkat pahlawan negeri Xia. Kau benar-benar berpikir dengan berlatih jurus Wuji beberapa hari, kau bisa membuat masalah besar. Kalau begitu, coba saja. Aku tidak takut padamu. Apalagi pada ayah. Bocah ingusan, kau benar-benar tidak tahu diri. Xiao Chuan, hati-hati. Bocah ingusan, jika kau berani membunuhku, aku akan membuat seluruh keluarga Shen mati bersamamu. Keluarga Shen adalah rumahku. Tidak ada yang boleh menghancurkan rumahku. Siapa itu? Ketua keluarga Shen, ini hanya tantangan perguruan. Apakah perlu memusnahkan semuanya? Tuan Qian, Tuan Muda, Tuan Besar memerintahkanku untuk melindungimu. Ketua keluarga Shen, bagaimana menurut? Bibi, siapa dia? Aura pedangnya begitu kuat. Qian Wanjian ini ada di peringkat ke-10 peringkat pahlawan negeri Xia. Konon, dulu, dengan satu orang dan satu pedang, dia membunuh 100.000 musuh. Dia adalah ahli pedang terhebat di negeri Xia. bocah cilik. Ayo, lanjutkan membunuhku dong. Lihat saja, tinjumu yang cepat, atau pedang Tuan Qian yang cepat. Bagaimana dengan jurus wujiku? Kau belum menguasai kitab pedang Wuji. Setelah kau menguasainya, mungkin kau bisa melawannya. Tenang saja, setelah hari ini, dia tidak akan tumbuh dewasa lagi. Tuan Qian, bunuh mereka. Tuan Qian, lakukan sekarang. Bunuh semua sampah ini. Tuan Muda, Tuan Besar telah memerintahkan. Masalah ini dihentikan sampai di sini. Tuan Besar memerintahkanmu kembali. Ada hal yang lebih penting menunggumu. Hal apa lagi? Apa ada yang lebih penting daripada keluarga Wang kita dipermalukan? Keluarga Shen kehilangan nyawa, tapi keluarga Wang kita kehilangan muka. Tuan Muda, perintah Tuan Besar tidak bisa dilanggar. Xu Xiaochuan, dan kalian keluarga Shen, tunggu saja. Mau kemana? Pertarungan belum selesai. Pengecut. Bocah, Tuan Muda saya bukan untuk dihina oleh pembawa sial sepertimu. Jian Wanjian, apa yang ingin kau lakukan? Jika aku ingin membunuhnya, tebasan ini bukan hanya memotong rambut. Tebasan ini hanya peringatan. Hahaha, bocah cilik.
Sudah tahu apa itu perbedaan level jurus uji? Lelucon! Jika bukan karena jurus uji leluhur keluarga Chu, negeri Xia sudah lama hancur berantakan. Kau boleh mengejek kami, tapi tidak boleh mengejek jurus uji. Itu harus menunggu sampai jurus ujinya sempurna. Bisakah dia? Apakah dia punya kemampuan itu? Aku bisa! Saat itu, aku yang akan menantang kalian. Keluarga Wang kalian. Bagus. Ada sedikit bayangan leluhurmu. Chu Xiaochuan kan? Kita akan bertemu lagi. Saat kita bertemu lagi, semoga kau punya kekuatan untuk mengalahkanku. Ayo pergi. Dan aku, pedang yang sangat kuat. Paman, bisakah kau mengajariku pedang uji? Tidak boleh? Kah, Xiaochuan ingin belajar. Ajari saja dia. Bukan aku tidak mau mengajarinya. Jurus pedang ini hanya Tetua Chu yang bisa mengajarinya. Guru! Guru, gawat! Tetua Chu sekarang! Kakek! Katakan. Apa yang kau lakukan pada Tetua Chu? Tidak, Guru. Aku benar-benar tidak melakukannya. Kakek, mana mungkin aku berani padanya? Kenapa denyut tadinya begitu kacau? Demi langit dan bumi, Guru. Aku benar-benar tidak melakukannya. Bukan salah kecil. Luka dalamku kambuh. Tidak mungkin. Sekarang aku tidak bisa disembuhkan lagi. Kakek! Aku tidak mau kakek mati. Yisan, Tetua Chu, katakanlah. aku ingin Xiaochuan aku titipkan padamu. Aku tidak setuju. Kalau tidak, aku akan mengecewakan Qin Cheng. Mengecewakan Cheng Feng. Aku tahu kondisi tubuhku. Aku sudah sangat tua. Tidak akan hidup lama lagi. Hanya saja, aku tidak bisa melihat Xiaochuan tumbuh dewasa. Ini adalah penyesalan terbesarku. Kakek, aku tidak ingin kakek mati. Bibi, paman, kalian pasti punya cara untuk menyelamatkan kakek, benar kan? Aku tahu, Guru. Bibi kecil, kompetisi Akbar Zhongzhou 3 hari lagi. Hadiah utama kompetisi Akbar Zhongzhou adalah pil tulang naga dan sumsum Phoenix. Pasti bisa menyembuhkan senior Chu. Benar. Kenapa aku tidak memikirkannya? Baik, aku akan memenangkan gelar juara itu. Xiaochuan, kompetisi Akbar Zhongzhou jauh lebih berbahaya daripada hari ini. Belum lagi keluarga Wang, Niu Meng si pendekar pedang gila, dan Huang Yuehua si wanita berbaju putih. Bukan orang sembarangan. Senior Chu, apakah Anda masih bisa mengajari Xiaochuan jurus pedang wuji? Atau aku akan mengajarinya jurus pedang? Kitab pedang wuji. Aku memang punya. Tapi untuk mengajarinya, aku sudah tidak sanggup lagi. Baik. Aku akan belajar sendiri. Meskipun itu sarang naga dan harimau, aku akan tetap pergi. Xiaochuan, Ruok Sue. Qian Wanjian bilang kita akan bertemu lagi nanti. Mungkin di kompetisi Akbar Zhongzhou. Keluarga Wang tidak akan melewatkan kesempatan seperti ini. Tapi aku takut keluarga Wang akan datang lagi untuk membalas dendam. Keluarga Shen, harus ada seseorang yang tinggal untuk melindungi Tetua Chu. aku akan pergi bersama Xiaochuan. Kak, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan Xiaochuan terluka sedikit pun. Aku juga akan pergi ke kompetisi Akbar Zhongzhou 3 hari lagi. Xiaochuan telah menyelamatkan keluarga Shen. Jika terjadi sesuatu padanya, aku akan membayar dengan nyawaku. Hei! Kecin, guru salah menilaimu. Ayah, kenapa ayah tidak membiarkan Tetua Qian bertindak? Perguruan Shen adalah syarat mutlak bagi kita untuk menguasai Yunzhou. Kau lupa kata-kata Tuan? Ayah, itu hanya jurus wuji. Apa yang perlu ditakutkan? Keluarga Wang kita sekarang adalah salah satu dari 8 keluarga besar negeri Xia. Kita tidak bisa terus menjadi anjing, kan? Diam. Keluarga Wang bisa sampai seperti sekarang ini. Itu semua berkat Tuan. Apa kau ingin mati? Dulu, Tuan bertarung melawan Chu Chengfeng. Jurus wuji Chu Chengfeng melukai Tuan dengan parah, sehingga Tuan harus mengasingkan diri selama beberapa tahun. Hari ini,
Jika bukan karena aku menyuruh Qian Wanjian membawamu kembali, kau tidak akan tahu bagaimana kau mati. Ayah, dia hanya anak kecil. Apa yang perlu ditakutkan? Masih membantah. Tampar mulutmu. Aku menyuruhmu kembali karena ada hal penting yang harus kau lakukan. Kompetisi Akbar Zongzou akan segera dimulai. Hadiah untuk juara pertama adalah pil tulang naga dan sumsum phoenix. Itu sangat efektif untuk luka Tuan. Kau harus membawanya kembali. Apa? Pil tulang naga dan sumsum phoenix? Selama ratusan tahun di negeri Xia, hanya ada 3 pil abadi seperti itu. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, Qian Wanjian, kau ikut dengannya. Ingat, masalah ini menyangkut Tuan. Hanya boleh berhasil, tidak boleh gagal. Pil pemakan jiwa? Ayah! Bagaimana ayah bisa memberikan benda ini kepada Qian Wanjian? Benda ini, meskipun bisa meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat, tapi setelah itu akan mati. Qian Wanjian tidak akan mengecewakan kepercayaan besar kepala keluarga. Pergilah. Keluarga Chu, keluarga Shen. Satuan besar keluar dari pengasingan. Negeri Xia akan sepenuhnya dalam genggaman. Jurus Wuji juga seharusnya menjadi milik keluarga Wang. Pedang Wuji, pedang murni yang 9 tebasan langit. Xiao Chuan sudah sehari semalam berlatih pedang tanpa henti. Jika terus begini, aku benar-benar khawatir dia akan kenapa-kenapa. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku takut Xiao Chuan akan tersesat dalam latihannya. Aku akan membantunya. Hei, Kuchin. Jangan sampai melukai Xiao Chuan. Xiao Chuan, kakak akan menemanimu berlatih pedang. Meskipun jurus tangan Kecin kurang, tapi ilmu pedangnya cukup bagus, tidak kalah dariku. Xiao Chuan bisa belajar pedang Wuji sendiri dan melawannya. Dia memang jenius. Xiao Chuan, semua jurus tangan dan segala jenis senjata di dunia ini hanyalah perpanjangan dari gerakan. Jangan hanya berlatih pedang demi berlatih pedang. Dia sudah punya niat pedang. Kecin, cepat menghindar. 9 tebasan Suantian. Xiao Chuan, kamu tidak apa-apa? Bibi Guru, seharusnya aku yang dikhawatirkan kan? Aku yang kena tebas. Kakak, maafkan aku. Tidak perlu minta maaf. Selama ini, aku terlalu banyak berutang padamu. Kalau saja kamu tidak ada waktu itu, keluarga Shen pasti sudah hancur. Xiao Chuan, tebasanmu barusan itu sudah seperti ayahmu dulu. Baiklah, cepat berangkat sekarang. Untuk senior Chu ini, aku akan melakukan segala cara. Aku akan menunggu kalian kembali. Terima kasih, Paman. Ayo. Bibi terakhir kamu makan enak. Ayo, Bibi traktir kamu. Tebasan barusan itu, menurutmu Qian Wanjian bisa menahannya? Guru, apa maksudmu? Kompetisi Agung Zongzou kali ini, sepertinya dia juga akan ikut. Pergilah. Guru, jangan khawatir. Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk membuka jalan bagi Xiao Chuan meraih kemenangan. Selamat datang semuanya yang datang untuk mengikuti kompetisi Akbar Zongzou ini. Cepat mulai! Ya, cepat mulai! Jangan terburu-buru semuanya. Tunggu sampai keluarga Wang tiba. Kompetisi Akbar Zongzou ini akan dimulai. Keluarga Wang ini semakin sombong saja. Dari 7 provinsi selatan ini, keluarga Wang setiap tahun menguasai 3 provinsi. Nona Huang,
Keluarga Huang kalian jangan-jangan juga sudah dikuasai keluarga Wang. Hanya menelan beberapa daerah terpencil saja. Provinsi Qing kami memiliki medan yang berbahaya. Tidak sembarang orang bisa menelannya. Justru kamu, kakak Niu. Provinsi Bingzhou tempat keluarga Niu kalian berada hanya dipisahkan oleh satu provinsi Yunzhou dari keluarga Wang. Tunggu saja sampai dia menelan Yunju. Keluarga Wang yang kecil itu, jika Wang Fenglei berani berdiri di depanku, dia itu siapa? Amitabha. Seharusnya Anda berbelas kasih. Mengapa begitu kejam? Diam kau. Setiap hari berbelas kasih, lalu kenapa kau tidak mundur dari kompetisi Akbar Zhongzhou? Pil tulang naga dan sumsum Phoenix itu berikan saja padaku. Amitabha. Tuan Murong, waktu yang baik sudah hampir lewat. Kita tidak bisa membiarkan kami semua menunggu keluarga Wang, kan? Betul, Tuan Murong. Aku sudah bolak-balik kencing 3 kali. Meskipun itu keluarga Wang, mereka tidak bisa membuat kami menunggu seperti ini. Tidak ada bedanya tanpa keluarga Wang, kah? Cepat mulai. Semuanya. Cepat mulai. Siapa? Aku. Kenapa? Begitu tidak sabar, ingin mati di tangan tuan muda ini ya? Hari ini aku akan lihat siapa yang mati di tangan siapa. Tuan Muda Wang ini langsung datang dengan rombongan besar. Menurutmu siapa yang akan menang? Aku tahu Tuan Muda Wang tidak punya banyak kemampuan, tapi ada Qian Wanjian di sisinya. Pendekar pedang nomor 1 di dunia. Apa? Qian Wanjian? Kalau begitu, 3 orang yang ada di sini digabungkan pun bukan tandingannya. Tuan Muda Wang, langsung menyerang begitu saja? Ini berarti tidak menganggap keluarga Huang ada, ya? Amitabha. Jangan bicara keluarga Huang kalian, bahkan jika biksu tua ini ikut menyerang, apa bedanya? Juara hari ini sudah pasti milik keluarga Wang. Sombong. Semuanya ahli. Sepertinya juara kompetisi Akbar Zhongzhou tahun ini. Aku tidak punya harapan. Seharusnya aku tidak datang. Kau? Kurasa kau lebih cocok jadi yang terakhir. Semuanya, ini kompetisi Akbar Zhongzhou. Berhentilah sebelum melukai. Jika kalian ingin bertarung sampai mati, kurasa lebih baik kalian pergi ke tempat lain. Bagus. Hari ini aku akan menghormati Tuan Murong. Di luar Zhongzhou, sebaiknya kau tidak bertemu denganku. Jangan hanya bicara di luar Zhongzhou. Nanti di atas panggung, jangan sampai kau mati karena satu seranganku. Kau. Sudah. Nanti kita bicarakan di atas panggung. Tuan Murong, karena semua sudah berkumpul, umumkan saja dimulainya. Baik, kompetisi Akbar Zhongzhou ini dimulai sekarang. Bagus, ayo mulai. Tunggu. Wakil Ketua Keluarga Shen juga datang. Shen Roxue dari keluarga Shen Yunzhou menghormati Tuan Murong. Baik, silakan duduk. Sampah-sampah keluarga Shen ini, aku tidak mencari mereka. Tapi mereka malah datang sendiri. Tuan muda, hal penting lebih utama. Kudengar keluarga Wang belum lama ini Pergi menantang perguruan Shen. Sekarang keluarga Shen datang ke kompetisi Akbar Zhongzhou. mungkinkah keluarga Wang kalah? Kalau begitu, keluarga Shen ini mungkin memiliki kekuatan setara dengan salah satu dari 8 keluarga besar. Keluarga Wang bilang 2 tahun ini, mereka sudah menantang 13 perguruan di 2 provinsi. Tidak pernah kalah. Keluarga Wang kalian tidak sehebat itu kan? Yap. Shen Roxu, Chu Xiaochuan. Bagus. Awalnya aku berpikir, setelah kompetisi Akbar Zhongzhou, baru akan membereskan keluarga Shen kalian. Hari ini kalian sendiri yang datang. Nanti jangan sampai menyerah, ya? Menyerah? 2 hari lalu, kalian yang menyerah. Kalian saja yang jangan menyerah. Kau. Tuan muda, hal penting lebih utama. Mungkinkah 2 hari lalu, keluarga Wang benar-benar kalah dari keluarga Shen? Siapa anak ini? Berani sekali meremehkan Tuan Muda Wang. Xiao Chuan, kalau Tuan Muda Wang ini mengganggumu, kakak akan membelamu. Xiao Chuan, tidak apa-apa. Ini siapa? Huang Yuehua, pendekar berbaju putih dari keluarga Huang di Qingzhou. Dia adalah teman baik keluarga Shen kami. Kakak Huang, sudah lama tidak bertemu. Salam hormat. Terima kasih kakak. Cantik. Pandai bicara, aku suka. Bocah hebat! Nanti kalau ke Bingju, kakak Niu akan melindungimu. Karena semua sudah berkumpul, maka kompetisi Akbar Zhongzhou resmi dimulai. Siapa yang akan maju di pertandingan pertama ini? Kompetisi Akbar Zhongzhou ini sistemnya arena loh, saudaraku. Bukankah kau ingin jadi juara? Bagaimana kalau kau coba maju duluan? Itu
Perutku agak sakit. Kau duluan. Tuan Muda Wang tadi bilang mau jadi juara, kan? Kalau berani, maju sana. Betul sekali, Tuan Muda Wang. Kau tidak boleh mempermalukan keluarga Wang dong. Benar sekali. Lagi pula ada Tuan Qian yang akan menanggung semuanya. Para sampah ini juga tidak akan bisa mengalahkannya. Baiklah. Aku maju. Siapa di antara kalian yang berani menerima tantanganku? Bagaimana? Siapa yang berani maju? Benar-benar sekumpulan sampah. Bocah hingusan, bukankah tadi kau menyuruhku menyerah? Ayo. Aku yang akan hadapi. Aku tidak jago tinju, tapi pedang. Kau tidak akan bisa melawanku. Keluarga Shen ini hanya mengandalkan bocah kecil saja. Murid keluarga Shen ini bisa bertarung seimbang dengan Tuan Muda Wang. Mungkinkah keluarga Shen akan bangkit? Lalu kenapa? Keluarga Wang punya Qian Wanjian yang menjaga. Hari ini keluarga Shen mungkin akan kesulitan. Nona Ruoxue, ilmu pedang saudara ini tidak kalah dari saudara Yishan, kan? Shen Yishan. Dulu dia merayu aku, tapi malah kabur. Kalau tidak, sekarang aku sudah jadi bibimu. Kakak, paman saya memang tidak pantas untukmu. Manis sekali mulutmu. Roxu, kenapa Yishan tidak datang? Kakakku sedang merawat tetua Chu, jadi tidak bisa pergi. Kakak seperguruan. Kekin, cepat. Sampah, bocah kecil. Majulah dan mati. Aku akan maju. Bibi kecil, Xiaochuan, maafkan aku. Kenapa, bocah? Tadi kau sangat sombong, kan? Naiklah ke panggung, ayo. Xiao Chuan. Tuan Muda Wang, aku suka anak ini. Pil tulang naga dan sum-sum phoenix ini tidak kuinginkan hari ini. Tapi anak ini, aku yang akan melindunginya. Wang Yuehua, kau pikir kau punya kemampuan apa mengenai King Zhu? Keluarga Wang kami cepat atau lambat akan menelan kalian semua. Mencari mati. Ini dia Wang Yuehua, si tamu berbaju putih. Pelatih dingin tersembunyi di sepatu botnya. Jurus yang sangat cepat. Curang, wanita jahat berani melukai. Tuan Muda Wang, kemampuanmu jauh di bawah ayahmu. Kau mencari mati. Jangan bergerak. Jika kau bergerak, kita tidak tahu siapa yang akan mati duluan, kan? Wang Yuehua, kau berani menyentuhku. Aku Tuan Muda Wang. Jika kau menyentuhku, ayahku tidak akan membiarkanmu. Jika kau bergerak sembarangan, ayahmu mungkin tidak akan bisa melihatmu lagi loh. Adik kecil, tadi dia mengganggumu. Katakan saja, kau ingin kakak menghukumnya bagaimana? Cukup? Itu tetua Qian. Begitu tetua Qian muncul, reputasinya memang tidak salah lagi. Kekuatan Qian Wanjian ini benar-benar mengerikan. Qian Wanjian adalah peringkat ke-10 di peringkat pahlawan negeri Xia. Juara hari ini mungkin sudah jadi milik keluarga Wang. Kalau begitu, mari kita lihat apakah keluarga Wang kalian punya kemampuan itu. Begitu tetua Qian bertindak, Juara hari ini hanya bisa keluarga Wang. Selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan keluarga Wang kalian berebut juara. Bocah kecil, aku akui jurus wujimu lumayan menguasai. Tapi hari ini yang dipakai adalah senjata. Dagingmu yang sedikit ini cukup untuk berapa tebasan pedang Qian. Apa itu jurus Wuji? Bukankah itu sudah punah? Bukankah keluarga Chu sudah dimusnahkan? Jurus Wuji, Chu Xiaochuan. Jangan-jangan kau adalah putra Chu Chengfeng? Ruoxu, tetua Chu yang kau sebutkan itu bukanlah Chu Qianqiu, kan? Apakah tetua Chu terluka? Ya, kakekku dilukai oleh keluarga Wang. Dia dilukai oleh orang yang diundang keluarga Wang. Dia terluka oleh anjing negeri seberang itu. Aku datang hari ini hanya untuk mendapatkan pil tulang naga dan sum-sum phoenix untuk menyelamatkan kakek. Wang Qiang, tidak kusangka keluarga Wang kalian bersekongkol dengan negeri seberang. Ini adalah pantangan besar di dunia persilatan. Amitabha, dermawan Wang, bersekongkol dengan musuh dan mengkhianati negara akan menjerumuskanmu ke neraka. Jangan pernah melakukannya. Dia bilang begitu ya begitu? Ada buktinya? Kau kecil. Kau bahkan tidak mengakuinya. Bocah,
ingin menjatuhkan keluarga Wang kami? Itu hanya angan-angan belaka. Sama seperti hari ini, kau juga tidak mungkin menjadi juara. Xiao Chuan, kakak tidak cukup kuat. Sepertinya tidak bisa membantumu jadi juara. Bagus. Lihat kan, juara hari ini pasti milik keluarga Wang kami. Pendeta tahu, tadi kau bukan main beraninya kan? Majulah. Apa kau benar-benar akan membiarkan keluarga Wang mendominasi? Niu Meng, lebih baik kau tidak naik ke panggung. Kau sama sekali bukan lawan orang tua ini. Naik hanya akan menambah luka. Qian Wanjian, apa yang kau katakan? Apa yang dia katakan? Dia bilang kau sampah. Dia bilang kau tidak berguna, si hidung kerbau. Hahaha. Wang Qiang, sebagai junior, kau berani mengejekku seperti ini? Kau cari mati! Di bawah panggung, jangan. Baik. Kali ini aku akan memberi Tuan murung kehormatan. Kalau tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Bunuh aku? Bagus. Setelah aku menelan Yunzo ini, selanjutnya adalah Bingzomu. Kau pulang saja dan tunggu mati. Kau, berani-beraninya kau menyentuh Yunzo. Amitabha, dermawan Niu. Dia hanya pandai bicara saja. Bagaimana kalau kita coba di atas panggung? Mudah bagimu untuk bicara. Kau saja yang naik. Kalau begitu, biar biksu ini yang mencoba. Jue Wuwen, kau pikir kau adalah lawanku? Hanya saja saat biksu ini masih muda, aku berutang budi pada tetua Chu. Hari ini, biarkan aku bertarung dengan Tuan Muda Chu. Jurus tinju Vajra Shaolin memang pantas terkenal. Sayangnya, aku menggunakan pedang. Apakah Shaolin juga menggunakan jurus rendahan seperti ini? Tuan Qian, apakah Anda menfitnah Shaolin? Memfitnah? Bukankah Shaolin memang munafik seperti itu? Ada jurus lain? Jika tidak, giliran aku. Tuan Niu, cepat bantu aku. Hei, biksu tua! Kau tidak bisa, tapi kau masih maju. Lihat ini! Pedang yang cepat sekali. Bibi, jangan khawatir. Pedangku lebih cepat darinya. Bocah kecil, kau juga bisa menggunakan pedang? Apa kau bisa mengangkatnya? Jika tidak percaya, coba saja. Pendeta tahu, biksu tua, aku sarankan kalian segera menyerah. Juara ini pasti milik keluarga Wang. Bagaimana jika aku tidak mau? Apa kau benar-benar ingin menjadi musuh keluarga Wang? Tidak peduli seberapa kuat keluarga Wang, pil tulang naga, dan sumsum Phoenix ini. Hari ini harus menjadi milik keluarga Chu. Kalau begitu, mari kita lihat. Biksu, cepat maju! Pedangnya sangat kuat. Qian Wanjian ini begitu kuat. Bahkan Liu Meng dan Master Jue, bahkan bersatu pun mereka kalah. Entah kenapa Qian Wanjian harus bergabung dengan keluarga Wang. Kenapa? Karena keluarga Wang nanti akan menjadi keluarga nomor 1 di negeri Xia. Kalian 8 keluarga besar semuanya harus tunduk pada kami. Selama aku ada, aku tidak akan membiarkan keluarga Wang kalian berkuasa. Bocah ingusan, waktu itu di perguruan Shen, Tuan Qian tidak berniat membunuhmu. Kalau kau berani naik ke panggung hari ini, bukan hanya rambutmu yang akan putus. Aura pedang yang kuat. Kekuatan Qian Wanjian memang mengerikan. Bahkan Niu Meng dan Master Jue bersama-sama bukan tandingannya. Sepertinya, kompetisi Akbar Zongzou ini pasti akan dimenangkan keluarga Wang. Kau lihat kan, bocah ingusan, masih mau naik ke panggung? Naik saja. Jangan Xiao Chuan. Bibi jangan khawatir. Dia tidak akan bisa mengalahkanku. Tunggu! Nona Shen, apa kalian benar-benar ingin Xiao Chuan naik ke panggung? Keluarga Shen, mereka ingin membiarkan seorang anak mati konyol. Biarkan saja dia naik. Anak ini, berani-beraninya dia menantang. Qian Wanjian, peringkat 10 di peringkat pahlawan negeri Xia. Bukankah itu sama saja bunuh diri? Benar, bahkan 3 keluarga besar pun kalah. Keluarga Shen ini benar-benar tidak bertanggung jawab. Mereka sendiri tidak naik panggung, malah menyuruh anak kecil naik. Shen Roxue, apakah keluarga Shenmu benar-benar seperti ini? Selama puluhan tahun kompetisi Akbar Zongzou ini, belum pernah ada presiden anak kecil naik panggung. Apalagi yang bertahan di panggung.
adalah Qian Wanjian. Semuanya. Aku percaya pada Xiao Chuan. Nona Shen, jangan terlalu sombong. Kekuatan bela diri Nona Qian luar biasa. Tuan Chu pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Jika ini demi penyakit Tetua Chu, kuil Shaolinku bisa mencoba. Benar, Nona Shen. Meskipun aku tidak mendapatkan pil itu, tapi untuk penyakit Tetua Chu, aku masih punya banyak cara. Tenang saja, semuanya. Aku percaya diri. Konyol. Terluka parah begitu, tapi masih saja pemarah. Hati-hati mati. Kau sendiri coba cari cara, malah hanya melihat Xiao Chuan. Dia akan mati sia-sia. Aku percaya pada Xiao Chuan. Huang Yue Hua, apa yang kau katakan? Kekuatanmu saja sudah payah, matamu juga buta. Seorang bocah ingusan ingin mengalahkan Tetua Qian, kau pikir Tetua Qian itu siapa? Kau menyuruhnya mati sia-sia. Kau juga percaya kan? Amitabha, dosa. Tuan Murong, aku tidak setuju. Ini sama saja dengan mempertaruhkan nyawa Xiao Chuan. Shen Ruoxue, apakah keluarga Shen benar-benar akan melakukan ini? Ya. Kalau begitu, mari kita mulai. Bagus, Xiao Chuan. Beri pelajaran yang bagus untuk kakak. Si Qian Wanjian ini. Sudah, kubilang kita akan bertemu lagi. Saat kita bertemu lagi, aku tidak akan menahan diri. Aku juga tidak. Bagaimanapun, hari ini aku akan menjadi juara. Menarik juga. Jauh lebih baik dari yang lain. Apa maksudmu? Apa maksudnya? Maksudnya, kau lebih lemah dari seorang anak kecil. Tuan Qian, cepat selesaikan. Ayahku menungguku pulang. Baik. Dia Chu Xiao Chuan kan? Kekuatan Chu Xiao Chuan ini benar-benar mengerikan. Baru belasan tahun sudah bisa bertarung dengan Tuan Qian. Masa depannya tak terhingga. Andai saja dia anakku. Alangkah indahnya. Mimpi saja! Hanya beberapa jurus saja. Xiao Chuan, Bagus. Tendangan yang bagus. Kenapa tidak menendangmu sampai mati saja? Bagaimana? Ada yang tidak terima? Kalau tidak terima, naiklah ke panggung. Masih ada waktu untuk menyerah sekarang. Menyerah? Tidak mungkin. Tebasan Xuanbu. Bagus. Tina, jurus pedang yang bagus. Tebasan ini sangat cepat. Bahkan lebih cepat dari tebasan Liu Meng. Jurus pedang apa ini? Nona Shen, ternyata keluarga Shen kalian masih punya jurus pedang sekuat ini. Pantas saja kau berani membiarkan Xiao Chuan naik ke panggung. Bodoh. Keluarga Shen hanya punya jurus pedang. Mana ada jurus pedang? Lalu jurus pedang apa ini? Ini adalah jurus pedang milik Xiao Chuan sendiri. Maksudmu? Tuan Qian, ada apa? Jurus pedang apa ini? Jangan-jangan kau benar-benar tidak bisa mengalahkan bocah ini. Bocah hebat. Ternyata dia menguasai pedang Wuji. Pedang Wuji? Belajar 2 hari dan langsung menguasainya. Pedang Wuji, itu bahkan lebih sulit daripada jurus Wuji. Pedang Wuji yang sulit dikuasai. Jurus pedang terhebat di dunia. Dia menguasainya hanya dalam 2 hari. Ku dengar. Jurus Wuji harus dikuasai lebih dari 20%. Baru bisa mempelajari pedang Wuji. Jangan-jangan Chu Xiao Chuan ini sudah menguasai jurus Wuji lebih dari 20%. Sungguh, generasi muda melampaui yang tua. Dulu, Chu Qianqiu senior itu, jurus Wujinya baru 20%. Xiao Chuan benar-benar jenius bela diri. Bagaimana, si hidung kerbau? Sekarang kau percaya pada Xiao Chuan, kan? Amitabha, keberuntungan dunia persilatan. Keberuntungan negeri Xia. Tuan Muda Wang, sepertinya keluarga Wang kalian tidak akan bisa jadi juara ya. Dia hanya bocah kecil. Baru belajar pedang Wuji beberapa hari. Apa dia pikir dia tak terkalahkan di dunia? Kalian benar-benar menganggap Qian senior peringkat pahlawan negeri Xia ke-10 ini. Apakah dibeli? Kalau begitu,
biarkan aku lihat 2 hari ini. Apakah hanya ini yang kau pelajari? Seimbang. Bagus. Kau berhasil membuatku mengerahkan seluruh kekuatanku. Jurus 10.000 pedang. Gawat. Itu jurus 10.000 pedang. Orang tua ini, dulu dia masuk peringkat pahlawan negeri Xia. Dengan jurus ini. Bocah ingusan, kau pikir kau punya kemampuan apa? Mati saja kau. Aku percaya, Xiao Chuan. Percaya itu tidak ada gunanya. Shen Ruoxu, otakmu sudah disumbangkan ya? Seorang bocah ingusan ingin mengalahkan Tetua Qian, kau benar-benar berpikir dia punya. Kekuatan peringkat pahlawan negeri Xia 10 besar? Bibi, percayalah padaku. 9 tebasan langit. Dia benar-benar mempelajarinya. Jurus pamungkas pedang Wuji. Kalau begitu, biarkan aku lihat seberapa banyak yang sudah kau pelajari. Xiao Chuan. Sampah. Kau pikir kau punya kemampuan apa? Tebasan ini bahkan ayahku tidak berani menerimanya dengan mudah. Benar-benar bodoh. Baiklah, Tuan Murok. Karena pemenangnya sudah jelas, umumkan saja. Saya umumkan. Lihat itu. Chu Xiaochuan dia. Bagaimana bisa bangun? Aku tidak salah lihat kan? Dia berdiri. Siapa bilang aku kalah? Aku belum kalah. Ayo lagi. Oh, bocah cilik. Masih bisa berdiri juga, ya? Kau tidak akan menang. Untuk apa? Siapa bilang aku tidak bisa mengalahkanmu? Aku masih punya jurus pedang. Keras kepala. Tuan Qian, untuk apa bicara dengannya? Bunuh saja dia. Pedang Wuji. Pedang lahirkan yang murni. 9 tebasan langit. Tebasan pertama. Tebas dewa. Bocah cilik. Tebas dewa katanya. Menurutku, kau hanya mencari mati. Tidak benar. Tebasan ini. Setiap tebasan lebih kuat dari sebelumnya. Tebasan kedua. Kunci jiwa. Bagus. Xiao Chuan benar-benar bisa melukai orang tua itu. Mungkinkah dia benar-benar akan menang? Lihat saja. Keluarga Chu akan bangkit lagi. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa melukai Tetua Qian? Bagus. Bagus sekali. Sudah puluhan tahun, tidak ada yang bisa melukai saya. Hari ini, saya terluka oleh seorang bocah. Sepertinya saya tidak bisa membiarkanmu hidup hari ini. Tidak bagus, Haura ini. Ruoxue, cepat suruh Xiao Chuan menyerah. Dia tidak akan bisa menahan pedang ini. Xiao Chuan! Saya bisa menahannya. Kekuatan seperti ini, mungkinkah Tetua Qian telah mencapai pencerahan puncak ilmu pedang? Inilah peningkatan Tetua Qian setelah bergabung dengan keluarga Wang. Inilah mengapa Tetua Qian memilih keluarga Wang kami. Chu Xiaochuan melawan keluarga Wang kami. Bahkan jika leluhurmu hidup kembali, kau akan mati. Wang Qiang, untuk menghadapi seorang anak kecil. Keluarga Wang kalian benar-benar gila. Siapa suruh dia menghalangi jalan keluarga Wang kami untuk menjadi juara? Maka dia harus mati. Saya belum mati. Siapa yang akan menjadi juara? Belum pasti. Pedang ketiga. Penghancur ilusi. Xiao Chuan! Amitabha. Xiao Chuan! Xiao Chuan! Xiao Chuan, sadarlah. Pedang Wuji tidak lebih dari ini.
Xiao Chuan, bagaimana keadaanmu? Bibi, aku baik-baik saja. Aku menang. Jika kau berlatih 2 tahun lagi, kau memang bisa mengalahkan orang tua ini. Sayang sekali, hari ini aku melihat seorang jenius lagi gugur. Kalian semua masih menunggu apa lagi? Qian Wanjian ini sudah terluka parah. Jika kita berjuang sampai mati, belum tentu kita tidak bisa menjadi juara. Bagus. Majulah. Pedang uji saja bukan tandingan tetua Qian. Hanya kalian. Jika ingin mati, naiklah ke panggung. Kenapa tidak berani? Kalau begitu, juara ini milik keluarga Wang kami. Tuan Murong, umumkan saja. Jelas-jelas, aku yang menang. Hahaha, bocah. Kau bahkan tidak bisa berdiri sekarang. Tetua Qian masih berdiri tegak di sini. Kau bilang kau menang. Menang di mana? Ada apa ini? Kenapa Tetua Qian tiba-tiba jatuh? Amitabha. Tuan Chu sudah menguasai pedang uji. Tentu saja ini hasilnya. Apa maksudnya? Apa kau belum menyadarinya? Ini adalah pedang Wuji. Tuan Muda Wang, aku khawatir keluarga Wang kalian tidak akan punya kesempatan hari ini. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Tetua Qian? Tetua Qian kalah. Aku tidak tahu. Kalau begitu, aku umumkan. Tidak. Juara harus dari keluarga Wang kami. Tetua Qian, jangan lupakan perkataan ayahku. Wang Qiang, apa yang masih kau perjuangkan? Qian Wanjian sudah terluka parah oleh pedang Wuji. Dia sama sekali tidak mungkin bisa mengangkat pedang lagi. Meskipun Xiao Chuan juga terluka parah, tapi Nona Ruoxue belum naik ke panggung. Jadi, keluarga Wang kalian tidak punya kesempatan. Jika keluarga Wang kami tidak menang, tidak ada yang boleh menang. Qian Wanjian, bangunlah! Qian Wanjian, keluarga Wang, kami akan mengingatmu. Hati-hati. Xiao Chuan, aku tidak berhutang padamu lagi. Kakak senior! Tetua Qian. Kakak senior! Xiao Chuan, Perguruan Shen, mulai sekarang akan bergantung padamu. Kasihan. Kakak! Kakak! Wang Qiang, aku akan membunuhmu! Kau tidak bisa membunuhku. Jika kau membunuhku, perguruan Shen kalian juga akan terlibat. Aku ingin kau mati untuk kakakku! Ibumu juga akan mati karenamu. Kau bilang ibuku masih hidup? Aku tidak mengatakan apa-apa. Katakan, di mana ibuku? Aku tidak tahu. Bunuh aku, bocah kecil. Ayo, bunuh aku. Xiao Chuan, Sebaiknya kau lepaskan aku. Kalau tidak, Wang Qiang, jika kau berani bicara omong kosong lagi, jangan salahkan aku jika aku tidak berbelas kasihan.
Sombong sekali. Kalau bukan karena ayahnya yang hebat, dengan kemampuannya yang pas-pasan itu, aku sudah lama menebasnya sampai mati. Tidak ada kata terlambat untuk mengejarnya sekarang, kan? Amitabha, dunia akan kacau. Biar biarawan rendahan ini pamit dulu. Hei, bisu tua. Apa yang ingin kau lakukan? Kau ini benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh? Sebelumnya, keluarga Chu dimusnahkan oleh orang misterius. Keluarga Wang bangkit dengan cepat, menjadi salah satu dari 8 keluarga besar. Kakak senior. Ditambah lagi, keluarga Wang mereka mengundang anjing-anjing negeri seberang dan juga memenjarakan Shen Qingcheng. Apa kau masih tidak mengerti? Keluarga Wang ini benar-benar berhati serigala. Mereka ingin menggunakan tangan anjing-anjing negeri seberang untuk menaklukkan negeri Xia. Ruoxu, Nona Shen, aku tahu keluarga Wang punya ambisi, tapi tidak menyangka sejahat ini. Ruoxu, apa rencana keluarga Shen kalian? Setelah aku mendapatkan pil tulang naga dan sumsum phoenix dan menyelamatkan kakek, aku akan menyerbu keluarga Wang. Bagus, Chu Xiaochuan. Memang pantas menjadi putra Chu Chengfeng, punya semangat dan kekuatan. Pil tulang naga dan sumsum phoenix ini memang milikmu. Xiaochuan. Terima kasih, Tuan Murong. Mengenai kompetisi Akbar Zongzhou, aku harus segera kembali untuk melapor. Kalau begitu, aku nyatakan sekarang juara kompetisi Akbar Zongzhou kali ini adalah Chu Xiaochuan. Juara! Chu Xiaochuan! Terima kasih, Tetua Murong. Kalau begitu, aku akan membawa Xiaochuan kembali dulu. Tetua Chu masih menunggu obatnya. Pergilah. Ayo, Xiaochuan. Tuan Murong, keluarga Wang harus dimusnahkan. Niu Meng, bagaimana menurutmu? Aku tidak bisa memutuskan ini. Aku harus kembali dan bertanya pada leluhur. Penakut. Kalau kalian tidak pergi, aku yang akan pergi. Nona Huang, keluarga Wang punya Qian Wanjian. Kita bukan tandingannya. Mungkin mereka punya banyak rencana cadangan. Masalah ini perlu dibahas lebih lanjut. Dibahas lebih lanjut? Melihat sikap Wang Qiang hari ini, dia akan bertindak dalam beberapa hari. Jika kita terus menunda, kita semua mungkin akan mati di tangan keluarga Wang. Setelah ini, aku akan melapor kepada Kaisar. Dia akan membuat keputusan. Tetua Chu, ku dengar tentang Chen Keqing. Kondisimu memburuk. Apa? Pil tulang naga dan sumsum phoenix tidak berguna? Berguna. Pembuluh darahnya sudah lancar dan kuat. Istirahat beberapa hari dan dia akan pulih. Kakak seperguruan. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Aku pasti akan membunuh Wang Qiang dengan tanganku sendiri untuk mengenangmu. Ikut aku keluar. Ayo. Xiaochuan masih perlu berlatih beberapa tahun lagi. Kalau tidak, kita akan bertindak gegabah. Pasti bukan tandingan Wang Fenglei. Lagi pula, ada orang di balik keluarga Wang. Tapi kondisi Xiaochuan sekarang... Aku ingin menyelamatkan Qingcheng dan membalaskan dendam ke Qing. Ini semua salahku sebagai kakak, sebagai guru. Kak, aku tidak menyalahkanmu. Salahku yang saat itu hanya fokus melindungi Xiaochuan. Aku tidak menyangka Qin akan maju. Xiaochuan. Kakek. Kakek baik-baik saja. Tidak apa-apa. Hanya saja sayang sekali ke Qin. Dia baru berusia 20-an. Kakek jangan khawatir.
Aku pasti akan menyelamatkan ibuku dan membalaskan dendam kakak seperguruan. Bagus. Xiao Chuan, kakek dengar. Saat kau melawan Qian Wanjian, kau terluka. Xiao Chuan, kakek punya pil guyuan ini. Makanlah. Ini akan segera memulihkan lukamu. Pil guyuan? Kenapa mirip sekali dengan pil tulang naga dan sumsum Phoenix? Anak bodoh. Bukankah semua pil obat terlihat sama? Pil itu sudah kakek makan. Mana mungkin kakek bisa mengeluarkan pil kedua untukmu? Makanlah. Terima kasih, kakek. Kakek. Jangan mendekat. Kotor. Ini semua darah. Kakek, bukankah kakek sudah makan pil tulang naga dan sumsum Phoenix? Kenapa masih muntah darah? Anak bodoh. Pil tulang naga dan sumsum Phoenix itu adalah pil ajaib yang langka di dunia. Jika kakek yang sudah tua renta ini memakannya, bukankah itu akan sia-sia? Apa? Kakek tidak memakannya? Lalu di mana pil tulang naga dan sumsum Phoenix itu? Tetua Chu, Anda ini? tidak benar. Bukankah Anda sudah memakannya? Paman, kakek tidak memakannya. Kenapa Anda tidak meminum pil itu? Justru karena Kecin mengorbankan nyawanya untuk mendapatkannya, aku tidak boleh memakannya. Apa yang Anda lakukan ini? Semua kerja keras kita jadi sia-sia. Di mana? Cepat keluarkan dan makan. Aku membohongi Xiao Chuan, membuatnya memakannya. Tidak, itu tidak mungkin. Yang ku makan jelas pil guyuan. Jangan salahkan kakek. Aku sudah tua renta sekarang. Meskipun aku memakan obat ini, aku hanya akan hidup beberapa tahun lagi. Lebih baik Xiao Chuan yang memakannya. Kakek, kenapa kau membohongiku? Xiao Chuan, apa kau masih putra keluarga Chu? Apa kau ingin membalaskan dendam ayahmu? Menyelamatkan ibumu? Ya? Kalau begitu, kau gantikan kakek. Manfaatkan dengan baik khasiat pil tulang naga dan sumsum Phoenix ini. Berlatih bela diri dengan baik. Selamatkan ibumu. Kalahkan keluarga Wang. Balaskan dendam negeri Xia. Baik. Cucuku yang baik. Kakek. Aku ingin melihatmu sekali lagi. Cucuku yang baik. Kakek. Tetua Chu. Kakek. Kakek. Ayah tolong aku, ayah. Ada apa terburu-buru begini? Wajahmu terluka. Di mana Wanjian? Ayah. Tetua Qian sudah mati. Apa katamu? Bagaimana mungkin Qian Wanjian mati? Bagaimana mungkin sampah-sampah itu bisa menjadi lawan Qian Wanjian? Itu Chu Xiao Chuan. Dia yang membunuh Tetua Qian. Dia juga memukulku. Chu Xiao Chuan? Dia hanya anak 15 tahun. Bahkan Chu Qianchu bukanlah lawan Qian Wanjian. Bagaimana mungkin dia? Ini benar, ayah. Chu Xiao Chuan telah menguasai pedang uji. Tetua Qian terbunuh oleh satu tebasan pedangnya. Pedang uji? Lagi-lagi barang keluarga Chu. Keluarga Chu. Kalian memang pantas mati. Ayah, bagaimana ini?
Kita tidak mendapatkan pil tulang naga dan sumsum Phoenix. Apakah Tuan Besar akan menyalahkan keluarga Wang? Tidak bisa. Aku akan memberitahunya sekarang. Tidak perlu. Tuan, Luka-luka aku sudah sembuh. Sisa-sisa keluarga Chu itu. Sudah waktunya mereka mati. baik. Bawa wanita itu juga. Baik. Tubuh butuh waktu untuk menyerap dan mengubahnya. Istirahatlah sehari. Kakak Huang, Yue Hua. Oh, kau masih mengingatku ya? Kakak Huang, Aku tahu kau ingin balas dendam, tapi keluarga Wong terlalu kuat. Kau tidak akan bisa melakukannya sendiri. Aku akan membantumu. terima kasih Kakak Huang. Intinya, aku merasa jenius sepertimu. Tidak seharusnya dihancurkan oleh orang-orang tertentu. Yue Hua. Masalah kita berdua, jangan libatkan anak-anak. Siapa yang punya masalah denganmu? Jangan cubit telingaku. Dulu, jika aku tidak ditipu olehmu, berani bicara lagi. Aku akan membuat keluarga Shenmu punah. Stu, ada orang? kakak ipar. Ruoxue, aku bukan kakak iparmu. Mana mungkin aku punya kemampuan sebesar itu menikah dengan Shen Yishan? Benar kan, ketua keluarga Shen? Kakak Huang, tolong maafkan pamanku. Pamanku pasti tahu. Dia tidak pantas untukmu, makanya dia meninggalkanmu. Lihat, benar-benar. Xiao Chuan benar sekali. Kalau begitu, karena kau membuat adikku tertawa. Aku maafkan kau dulu. Shen Yishan! Wang Fenglei. Ini anak kecil dari keluarga Chu itu. Chu Xiao Chuan kan? Wang Fenglei. Apa yang ingin kau lakukan? Ketua keluarga Shen. Keluarga Shen kalian hebat sekali. Melukai anakku. Membunuh jenderal besarku. Bagaimana kita akan menyelesaikan masalah ini? Menyelesaikan masalah? Baiklah. Nyawa kakak, seperguruan saya, nyawa kakek saya, dan nyawa keluarga Chu saya. Bagaimana kita menyelesaikannya? Bagaimana menyelesaikannya? Anggap saja nyawa mereka tidak berharga. Ulangi perkataanmu. Kenapa? Tidak dengar ya? Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Kau, kakak seperguruanmu, kakekmu, semuanya hanyalah nyawa murahan. Mati ya, mati saja. Tapi keluarga Wang kami tidak sama. Kau melukaiku, membunuh tetua Qian. Maka nyawa semua orang di keluarga Shenmu harus jadi bayarannya. Cari mati! Xiao Chuan. Kekuatan orang ini ternyata di atasku! Jurus Wuji bocah ini pasti bukan hanya level 2 atau 3. Bocah cilik, ayo, ayo bunuh aku. Xiao Chuan. Kau! Tenang. Ayo, bunuh aku. Xiao Chuan. Efek pil tulang naga dan Samsung Phoenix. Kau belum sepenuhnya menyerapnya. Kau belum bisa mengalahkannya. Biarkan kami para tetua ini membukakan jalan untukmu. Tidak bisa, Paman. Kau tidak akan bisa mengalahkannya. Aku tidak bisa mengalahkan 1 orang tapi 3 orang. Tugas terpentingmu sekarang adalah menyerap pil itu. Xiao Chuan, hanya jika kau menyerapnya, kita bisa mengalahkannya. Tenang saja, hanya aku yang bisa mengambil nyawa pamanmu. Baiklah. Bagaimana? Sudah sepakat siapa yang mati duluan? Wang Fenglei. Keluargamu bersekongkol dengan negeri seberang. Membantai keluarga Chu. Kita akan selesaikan perhitungan ini. Perhitungan apa? Keluarga Shen tidak punya hak untuk berhitung dengan keluarga Wang kami. Diam. Ketua Shen, gelar sebesar itu, keluarga Wang kami tidak pantas menerimanya. Hari ini aku datang justru untuk menyelesaikan dendam antara kedua keluarga kita. Dendam antara kedua keluarga kita adalah dendam antara negeri Xia dan negeri seberang. Hari ini, jika bukan kau yang mati, maka aku yang mati. Ketua Shen, mengapa harus begitu serius? Kau hanya perlu menyerahkan bocah ini kepadaku. Maka dendam antara kedua keluarga kita bisa dihapuskan. Ini adalah kesepakatan yang sangat menguntungkan. Lagi pula, bocah ini bukanlah anggota keluarga Shen kalian, bukan? Kau jangan harap.
Selama keluarga Shen masih ada, kami tidak akan menyerahkan Xiao Chuan. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Apa yang perlu dibicarakan? Ayo bertarung saja. Yuh, kau baik-baik saja. Kau baik-baik saja? Aku sudah lama mendengar bahwa pemimpin keluarga Shen memiliki hubungan dengan Bai Yike. Tidak kusangka, hari ini aku bisa menyaksikannya sendiri. Bukan urusanmu. Serang bersama. Pemimpin keluarga Shen, aku tidak punya waktu untuk berlatih dengan kalian berdua. Aku akan bertanya sekali lagi. Akan kau serahkan atau tidak? Serahkan kakekmu. Hari ini, tidak ada yang bisa membawa Xiao Chuan pergi dariku. Ya, aduh. Wah, kakak ipar. Shen Ruoxue, sudahlah. Keluarga Shen kalian bukan tandingan ayah. Serahkan Chu Xiao Chuan baik-baik. Keluarga Shen kalian tidak akan bisa lolos. Diam kau. Meskipun seluruh keluarga Shen kami mati, kami tidak akan menyerahkan Xiao Chuan. Keras kepala. Kalau begitu, aku akan mengambilnya sendiri. Bagus, ayah. Setelah kita menangkap Chu Xiao Chuan, Ruoxue, kita bisa kembali dan melapor. Wang Fenglei, berhenti kau. Sampah, kau sangat ingin mati ya? Akan kukabulkan. Ishan! Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Xiao Chuan. Kah? Tidak akan pernah. Kah? Ishan! Wang Fenglei! Akan kubunuh kau! Berani melawanku? Terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Lebih cepat. Bocah, kau tenang sekali, sayang sekali. Tidak peduli seberapa banyak kau merenung. Kau akan mati hari ini. Xiao Chuan! Aku datang tidak terlalu terlambat. Tepat waktu. Niu Meng, keluarga Shen demi anak ini benar-benar mencari banyak orang ya. Aku datang hari ini untuk membunuh kalian, keluarga Wang, dan membersihkan negeri Xia dari bahaya. Alasan yang muluk-muluk lagi. Niu Bizi, kau benar-benar datang. Apa yang kau katakan itu? Meskipun ilmu bela diriku tidak terlalu bagus, tapi aku punya keadilan di hati. Xiao Chuan, berapa banyak waktu yang kau butuhkan? 3 menit. Aku masih butuh 3 menit. Baik, kalau begitu, biarkan aku mencoba. Aku akan menahan selama 3 menit ini. Lihat, mudah kan? Jurus pedang keluarga Niu hanya segitu saja. Hati-hati! Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Hanya kalian. Masih ingin bertahan 3 menit di bawah ayahku? 3 menit. Sudah kubilang padamu 3 menit ya 3 menit. Niu Bizi. Keluarga Shen kalian, siapa lagi yang bisa kalian panggil? Karena sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Ini harus berakhir. Jangan. Ayah, jangan buru-buru dong. Kalian ini bagaimana sih? Ayahku, 10 tahun yang lalu, sudah masuk 10 besar peringkat pahlawan negeri Xia. Kalian semua bahkan tidak masuk peringkat pahlawan negeri Xia. Apa kalian datang untuk mencari mati? Kalian para penjahat keluarga Wang, cepat atau lambat akan menerima balasan. Kakak Wang! Dan kau, Shen Ruoxu. Dia hanya anak kecil yang dilahirkan kakakmu. Kenapa kau melindunginya begitu? Suka ya?
Kalau begitu, punya anak denganku saja. Cih, kau orang jahat. Wanita jahat. Orang jahat, kau orang jahat. Cukup! Urusan penting harus didahulukan. Bocah, salahkan saja karena kau bermarga Chu. Kalian pantas mati! Pukulan ini untuk kakak senior! Untuk kakek! Untuk keluarga Chu! Ayah, ini tidak mungkin. Dan kau! Ayah, tolong aku. Anakku! Tidak mungkin. Kau jelas hanya bocah ingusan. Bocah keluarga Chu berani melukai anakku. Kau pantas mati. Tidak mungkin. Kau baru 15 tahun. Bagaimana jurus ujimu bisa sempurna? Paman, Dia tidak akan mati. Bibi! Bibi, kemari. Xiao Chuan, Pelan-pelan, Yue Hua. Bibi, kau baik-baik saja? Bibi baik-baik saja. Sudah lama kupelihara, ternyata hanya sampah. Bahkan bocah ingusan pun tidak bisa diurus. Siapa itu? Bawa dia masuk. Ayo! Kalian semua orang jahat. Jika berani bunuh saja aku. Bunuh aku. Kakak? Adik? Kakak? Ruoxu? Kak? Adik? Kak? Adik? Kak? Ibu? 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 Cukup! Diam kalian semua. Apa kalian menganggapku tidak ada? Apa yang akan kau lakukan? Cepat lepaskan ibuku! Shen Qingcheng. Menarik sekali. Apa kau percaya putramu akan berakhir sama seperti ayahnya? Terbunuh oleh tebasan pedang? Jih, anjing negeri seberang. Putraku bisa membunuh Wang Fenglei. Tentu saja dia juga bisa membunuhmu. Oh? Benarkah? Shen Qingcheng, menurutmu, apakah putramu akan mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan nyawamu? Dasar keji! Apa yang akan kau lakukan? Sekarang juga, berikan kitab jurus Wuji itu padaku dan serahkan kitab pedang Wuji itu. Maka, aku akan melepaskan ibumu. Xiao Chuan, jangan berikan. Ayahmu meninggal di tangan orang ini. Jangan pernah memberikannya padanya. Bocah, kesepakatan ini bagimu sangat menguntungkan loh. Ini nyawa ibumu. Xiao Chuan, jangan. Diam. Kalian tidak punya hak bicara di sini. Baik. Xiao Chuan, jangan berikan. Xiao Chuan. Bocah, orang bijak tahu kapan harus beradaptasi. Berikan padaku. Xiao Chuan.
brengsek. Kalian orang negeri Xia memang licik. Terima seranganku. Dasar sampah kecil. Dulu ayah dan ibumu bukan tandinganku. Apalagi kau. Sayang sekali dua sampah ini mati di tanganmu. Kau juga akan berakhir sama seperti mereka. Hahaha. Apa semua orang negeri Xia sepertimu suka membual? Dasar sampah kecil. Xiao Chuan, kalau jurus tinju tidak mempan, pakai pedang. Xiao Chuan, tangkap pedangnya! Main pedang? Dulu ayahmu saja bukan tandinganku. Hanya kau. Xiao Chuan, kalau kau tidak bisa pedang uji, cepat lari. Kah, tenang saja. Xiao Chuan sudah menguasai pedang uji. Bagus. Kalau begitu, bunuh dia. Balaskan dendam ayahmu. Kau benar-benar menguasai pedang Wuji. Baru 15 tahun. Menguasai jurus Wuji dan pedang Wuji. Aku ingin lihat apakah negeri Xia kalian punya jenius. Pedang Wuji yang ibuku tidak bisa. Aku sudah bisa. Ibuku tidak bisa membunuhmu. Aku bisa. Xiao Chuan, bunuh dia. Baik. Pedang Wuji. Pedang lahir yang murni. 9 tebasan langit. Pergilah! Ibu! Xiao Chuan. Xiao Chuan. Ibu! Aku sangat merindukanmu, Ibu. Biarkan Ibu melihatmu. Aku salah.